Hariku pun mulai hampa ku jalani bekerja pagi hingga malam. Aku pun semakin sibuk dengan urusannya sendiri. Aku bagai kehilangan semangat untuk hidup. Begitu, aku selalu memberikan nafkah lahir batin buat istriku. Tak pernah lupa kalau aku punya keluarga yang sah. Ya, gimana Nida? Entahlah, terasa nyeri jika harus menceritakan sisi kehidupanku yang satu ini. Salah besar jika mengira Nida telah lenyap dari hidupku. Tidak pernah bisa lenyap dari ingatanku. Selalu ada dalam hatiku. Didebaran di setiap detak jantungku. Tetap mencintainya. Aku selalu mencintai Nida. Sekeras apapun aku berusaha melenyapkannya dari ingatanku, ia akan mengembalikanku pada kesadaran bahwa aku semakin mencintai Nida dan semakin merindukannya. Dia kini tak bisa aku temui, temannya tak mau lagi aku temui, bahkan sampai menukar nomor HP-nya. Tujuannya jelas, semua itu untuk mencegah aku menghubunginya. Pertemuan terakhirku saat aku mengerjakan suatu proyek bersama Pak Al Pratama di Lombok, hanya sekali saja aku bertemu dengannya lagi. Setelah aku ke Lombok karena harus bukan acara serah terima bangunan kepada Pak Al Pratama saat Nida ulang tahun di bulan Agustus tahun 2009. Itu aku nekat menemuinya di rumahnya untuk mengucapkan selamat berulang tahun dan menyerahkan kado untuk Nida. Memberikan sebuah Al-Quran dengan cetakan yang indah, serta seperangkat alat sholat untuk wanita. Mas kawinnya, ya, yang aku tuliskan di kartu ucapannya, ya, jika aku tak bisa menyerahkan ini sebagai mas kawin, ini sebagai pemberian dari lelaki yang sangat mencintaimu dan akan selalu mencintai kamu selamanya. Yang aku tulis di kartu ucapan yang aku selipkan di dalam kado berbungkus kertas berwarna hijau yang aku serahkan pada Nida di ulang tahunnya yang ke-33. Itulah pertemuan aku yang terakhir dengannya. Begitu saja, tidak kawan. Kepulanganku dari Lombok bulan Juni itu, di saat seluruh isi otakku hanya dipenuhi oleh Nina dan Nida lagi, aku tergerak untuk mengetahui apa yang sebenarnya kehidupan yang dirasakan Nida. Nida berubah semenjak dia ikut sebuah pengajian rutin suatu organisasi Islamia gitu. Organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang telah menjadi ustadz dan ustazah bersadar juga. Bergabung dengan suatu organisasi di Denpasar. Mengikuti semua yang menjadi kebiasaan mereka. Bahkan betah berlama-lama duduk di masjid, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, mengikuti pengajian-pengajian mereka. Bahkan aku sempat mencoba menunjukkan diri sebagai bagian dari mereka, menekan celana kain cantung di atas mata kaki dengan memelihara jenggot. Itu aku lakukan agar aku lebih mengenal dunia seperti apa yang digeluti Nida sekarang. Dan pepatah yang mengatakan bahwa wanita yang baik akan mendapat jodoh yang baik. Ada di antara orang-orang agamis itu agar Nida tahu bahwa aku sudah berubah. Sudah sama sepertinya, dalam otakku wanita berjilbab lebar dan bercadar pasti suaminya berjanggut dan bercelana cantum. Aku seperti tertampar saat mendengar sebuah ceramah yang membahas tentang niat. Ceramah mengatakan semua yang kita lakukan tergantung pada niat. Niat kita ikhlas karena mencari ridho yang maha kuasa, maka semua urusan duniawi akan dipermudah olehnya. Jika niat kita karena mencari perhatian dari sesama manusia, maka semua itu sia-sia. Aku duduk di sini bersila mendengarkan ceramah ini karena ingin melihat sudah menjadi lebih baik bagi Nida. Dari semua ini karena Nida, aku belum tulus dan ikhlas meniatkan ini karena Yang Maha Kuasa. Setelah salah selangkah, tak ada gunanya seperti ini jika niatku saja sudah salah. Aku terperangkap dalam perasaan galau. Jadi kacau begitu hampir sebulan lamanya. Tak pernah lagi mengikuti semua kegiatan di masjid lagi. Lebih banyak menghabiskan waktu luangku dengan nongkrong dan ngeklub. Aku tak cuma ingin berdiri saja. Rain, November 2019. Sama seperti yang kini kurasakan, hujan turun membasahi tanah kota Denpasar. Aku berkendara melewati jalan Nusa Dua menuju ke rumah. Rasa juga sudah hampir setengah tahun aku tak berhubungan dengan Nida. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa aku sama sekali tidak bercerita tentang kisah keluargaku sendiri. Ini istriku, sudahlah. Aku menceritakannya itu sangat menyedihkan. Dan di mana Marni sekarang?
Saat ini masih terus berupaya melupakan Marni. Ya, kami telah bercerai. Kami hidup bersama kedua orang tuaku di rumah pemberianku dari hasil usahaku selama ini. Cukup gede dan juga berada di daerah pinggiran. Juga sudah kujanjikan berkendara sendiri. Aku masih di sini, tinggal di rumahku, di rumah pribadi, masih dengan pikiranku yang belum bisa melupakannya. Mungkin ada baiknya aku sedikit menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Marni. Memutar kembali otakku ke kejadian bulan September saat aku mengakhiri hubunganku dengan Marni, sebenarnya tak pernah terbayang olehku untuk berpisah dengannya. Menurutku, kami sudah berumah tangga berjalan 15 tahun dan terlihat baik-baik saja. Berjalan normal ya, semua berlangsung normal sampai suatu ketika di sebuah sore aku melihat Marni sedang berdua dengan lelaki lain. Dari sebuah di daerah selatan, itu aku sedang melintas dengan Pak Al pertama yang kebetulan sedang berkunjung di Denpasar. Pak Al ini kebetulan tinggalnya di Jakarta, tapi tiap minggu dia pasti menyempatkan untuk ke Denpasar. Lihat Marni keluar dari lobi hotel itu dengan bergandengan mesra. Yang pertama melihatnya. Saat itu, dia yang sedang berada di kursi penumpang depan sementara aku yang mengemudi. Berbalik arah, kemudian masuk ke hotel tersebut setelah yakin Marni pergi dari hotel tersebut. Itu langganan Pak Al yang berpengalaman maksimal, pegawai hotel itu yang dikenal Pak Al. Sudah kami mendapat informasi bahwa pasangan selingkuh itu sudah check-in sejak pagi. Sempat galau habis-habisan. Bertemu Marni setelah itu semua baik-baik saja. Ada yang berubah dari sikapnya dan perilaku Marni kepadaku. Berani bertanya padanya, tak berani menuduhnya. Karena sikapnya yang tampak tak ada perubahan itu, membuatku tak percaya bahwa Marni selingkuh dengan mudah. Berbalik, kolega bisnisku menjemputku dan mengajakku untuk menjemput Pak Al di sebuah hotel berbintang di dekat kantor gubernur. Kami berkumpul, Pak Al mengatakan Marni berada di hotel tersebut dengan seorang pria yang dia yakin adalah pria yang sama dilihatnya di hotel yang kemarin. Kami berdiskusi sebentar, akhirnya kami menuju ke kamar menurut Pak Al merupakan kamar yang disewa oleh Marni dan pasangannya.